Bang, tadi masalahnya itu bang. Tadi ada materi. Rafa cancel. Materinya itu. Materinya itu bang. Ya udah lah ya. Hai semuanya. Kembali lagi di Comedy Buddy. Karena setiap materi ada background story. Wow. Ayo dong. Alhamdulillah ya Comedy Buddy ini kita selalu mendapat respon yang sangat luar biasa dari penontonnya. Dan testimoni yang baik juga dari komik yang udah datang. Iya gitu. Kayak Gilbas kemarin ngebawain materi yang udah kita kombutin, pecah katanya. Alhamdulillah. serius? Iya. Serius? Iya. Gila, bangga banget gua. Nah, ini juga ada salah satu komik yang banyak yang request. Benar. Dia ini adalah kita rindu juga dengan stand up dia. Dia lumayan sekarang sudah sangat industri lah. Industri. Benar. Tapi dia di jalurnya tuh jalur ini agama. Oh iya. Religi. Dia lebih ke religi. Dan sekarang dia sudah memiliki buah hati. Buah hati. Nah, ini dia nih komik kalau misalkan ngikutin stand up dari dulu pasti kalian tahu nih sama dia. Ketika kita sebutin Laila Canggung itu pasti kalian tahu karena komik wanita kebanggaan Indonesia. Tepuk tangan untuk Musdalifah. Halo Bang Regen, Bang semuanya. Iya. Bang Jegel. Iya. Kira-kira tadi siapa yang request Bang? Apa? Saya stand up. Ada penonton di komen-komen tuh Musdalifah dong. Nama gitu. Nama akunnya tuh Dianiyoy. Suami saya. Memang saya yang suruh Pak. Kayak saya dong biar diundang gitu. Karena lumayan membeli susu bebelak. Assalamualaikum. Nama saya Musdalifah Basri. Saya juara 3 Suca 1 Indosiar. Semenjak juara hidup saya berubah. Saya jadi terkenal, uang saya berlimpah. Alhamdulillah. Karena memang Suca itu merubah nasib banyak orang. Betul. Ada Arafa yang dulu cuma penjaga rental PS, sekarang sukses. Ada Aci yang dulu cuma penjual popes, sekarang masuk manajemennya Ernest. Cuma masalahnya, semenjak ada mereka berdua, saya jadi miskin kembali. Iya, ditambah Kiki makin miskin saya. Iya, padahal sebelum ada mereka semua tuh kehidupan saya enak gitu. Nih off air keluar kota, main film, FTV, sinetron, syuting dari pagi sampai pagi hingga lelah jiwa raga ini menghibur masyarakat. Sekarang ya Allah job sepi. Apalagi pas ada Arafa. Gara-gara dia itu, job saya itu langsung tidak ada, Pak. Ada satu aja yang calling itu udah syukur banget gini kayak tema. Alhamdulillah, terima kasih saya udah diundang ke sini. Saya 2 bulan loh ditunggu loh tema diundang enggak diundang. Oh iya. Ini juga karena Arafa cancel tau. Bukan Arafa. Jadi Neneng. Bang, tadi masalahnya itu Bang. Tadi ada materi. Rafa cancel. Materinya itu. Materinya itu Bang. Ya udah lah ya. Dan saya sudah menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah menikah. Itu pun juga saya menikah karena udah nggak ada job Bang. Jadi kalau ditanyain, Musdalifah kemana? Nggak ada job? Enggak, udah nikah. Gitu. Jadi kadang-kadang, dia dapat suami pengusaha gitu ya. Iya. Tapi saya buru pabrik Pak, itu pun saya nggak menghidupi. Emang dia nih. Ya, saya sudah menikah dan masa-masa menikah itu yang paling bikin pusing Bang sebenarnya. Apalagi pas resepsi. Saya resepsi pakai baju Sulawesi. Itu baju adatnya, terus mahkotanya itu terbuat dari besi. Kesini ke samping. Berat Bang. Berat. Makin berat lagi waktu itu kebetulan ada supporter PSM 2 orang di atas. Ngapain? Kenapa ada supporter PSM? Daeng. Berat banget waktu itu. Dan lebih berat lagi, setelah kita pakai baju adat, kita itu perempuannya itu dipisahin di kamar. Sedangkan laki-lakinya itu melakukan akad kan. Nah di sini nih momen yang paling ngeselin. Jadi waktu saya di kamar, itu kan udah berat banget ya. Ibu-ibu rempong semuanya masuk. Ada minta foto, ada yang minta IG story, ada yang live Facebook, sampai ada yang sok-sok ngasih wejangan. Datang, Musdalifah, nanti jadi istri yang baik itu harus begini sama suami, harus patuh, ridho suami itu ridho Allah. Cuma masalahnya, yang ngasih wejangan itu janda.
Udah kawin cerai 3 kali bang. Tetangga saya itu. Dan lebih repot lagi waktu itu saya ingat, jadi kan banyak ibu-ibu, ada yang lebih rempong itu nenek-nenek. Jadi ada nenek-nenek dia mau ngasih wejangan juga lebih dalam gitu bang. Tapi jatuhnya aneh. Jadi deketin saya dengan tatapan tajam nanya, Musdalifah, siapa Tuhanmu? Lagi akad ditanya begitu. Tetap ku jawab, Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Siapa kakekmu? Haji Lambatong. Oh, berarti saya bukan nenekmu. bukan memang, Nek. Siapa kamu? Terus hiburan saya waktu di Sulawesi itu nama-nama orang Sulawesi. Ternyata orang di sana tuh namanya lucu-lucu, Bang. Oh. Jadi di undangannya tuh lucu-lucu. Jadi tetangga saya tuh ada namanya semuanya dipanggil lah. Jadi tetangga saya, nama awalnya tuh adalah. Jadi tetanggaku namanya La Dale. La Sopeng, La Talibe, nama saya di sana La Balang. Sampai suami saya ini orang Citerep, sampai di sana namanya diganti. Jadi La Bogor. Nama saya Musdalifah, terima kasih. Apa kabar Musdalifah? Baik Bang Jegel. Sekarang off air kan kita tahu lagi susah ya. Akhirnya sekarang lebih ini ya, lebih menulis. Lebih nganggur sih. Semua juga nganggur ya sih, bener. Kan stand up-nya kayak apa sekarang Musdalifah? Virtual ada? Virtual ada. Ada, masih ada. Masih nulis materi dong ya? Masih nulis materi tetap. Harus itu mah. Sebulan bisa berapa nyiapin premis? Nulis-nulis gitu? Atau berapa menit lah? Tergantung itu sih Bang, apa yang aku alamin kan. Kan ini aku baru dipecat tuh dari pekerjaan. Terus aku udah nikah, hamil, punya anak, jadi premis dari situ tuh banyak tuh lagi sekarang. Kalau kemarin mah juga ini nggak ada. Kehidupan baru tuh emang nimbulin itu sesuatu kan. Yang ini nikah lagi Bang gitu. Nggak, udah jangan. Kalau aja satu aja. Kalau Regen nikah lagi, premisnya tentang hukum. Jadi premis sekarang tuh tentang itu, tentang benar-benar kehidupan lah ya. Tentang keluarga, tentang menjadi seorang istri. Gimana rasanya jadi seorang istri, enak gak? Ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya. Itulah yang nanti ditulis jadi materi itu lagi ya. yang jadi Tapi dulu Musdalifah ini termasuk komik perempuan yang materinya tuh tidak self deprecating gitu. Iya nggak sih? Self deprecating itu apa Bang? Yang ngomongin diri sendiri. Self deprecating jatuhnya. Yang si Laila Canggung. Itu materi awal-awal banget Bang. Itu kan pecah parah itu pada pecah masa banget. Itu karena ini dulu cewek terus tiba-tiba sepecicilan itu dia. Iya kan? Dulu kan kalem ya? Komik cewek itu kalem-kalem dulu, Jessica Farolan. Kalau sebelum lu kan ya? LJ. Tapi waktu itu sudah ada Sri Rahayu kan? Sri Rahayu ya, Sri Rahayu ya. Pecicilan. Sama-sama Makassar ya? Sama-sama Makassar. Aku juga diajarin sama Sri Rahayu untuk stand up-nya. Oh gitu. Iya Bang, gitu. Enggak dulu tuh nulis materinya kan nggak kayak sekarang ini. Sekarang tuh kayak misalnya banyak yang lebih dekat ke diri sendiri. Kalau dulu kan emang kayaknya umum gitu. Nah waktu itu Ibu sebenarnya belum tahu teknik penulisan itu kayak gimana, premis yang bagus tuh kayak gimana. Jadi kalau ada kejadian yang menurut aku lucu nih bisa diginiin nih, aku tulis aja walaupun itu jauh apa segala macam. Yang penting ada materi. Gitu, berapa bulan sih dari masuk stand up sampai akhirnya ke Senayan itu? Stand up fest? Setahun. 1 tahun? 1 tahun. Aku gabung stand up tuh 2014. Street Comedy 4. Ada kesulitan nggak waktu, kan di komunitas cukup kebanyakan mayoritas cowok ya. Ketika Musdalifah seorang wanita, terus minta tolong untuk bikin materi atau maksudnya sharing gitu, ada kesulitan nggak? Awalnya sih sulit di komunitas itu Bang, karena kan memang rata-rata cowok. Terus tapi Iva diajakin sama guru IPA. Jadi yang punya komunitas itu guru kesenian IPA. Guru kesenian IPA. Guru sekolah. Gabung stand up komedi, gabung. Nah, kebetulan di kelas IPA tuh rata-rata cewek. Kita tuh berlima gabung tuh di situ, tapi satu persatu tuh pada cabut karena dilarang sama neneknya lah, dilarang keluar malam. Nah, IPA kan anak liar. Nggak dilarang lah mau kemana pun, yang penting mah orang tua percaya gitu ya. Anak liar. Kayak rumput ya, Musdalifah ya. Rumput liar ya. Kayak macan ya. Kayak balap. Iya sih. Balap liar, iya betul. Bener. Gabung di situ, tapi walaupun pas pulang tetap dimarahin bapak juga.
karena pulang tengah malam kan pulang jam 1, pulang Iya, jam 12. biasa kalau stand up Karena tuh gitu. nongkrong dulu. Open mic tuh habis open mic jam 10, nongkrongnya bisa sampai 3 jam, 4 jam Iya, kan. gitu. Nongkrong dulu. Nah waktu itu mulai dikasih kepercayaan buat stand up gara-gara waktu itu Ipa ikut lomba di Parepare, Ipa dapat hadiah jam dinding. Dari jam dinding baru diizinin untuk Baru stand up. diginin katanya, oh berpenghasilan ini walaupun jam dinding. Walaupun gitu. jam dinding. Nggak takut orang tua waktu itu, waduh kalau misalkan hadiah jam dinding mulu, rumah kita jam dinding semua nih. Jatuhnya jualan jam ya. Iya, jatuhnya kayak toko jam ini Iya, bentar. duit nggak ada, bangun pagi tetap sih. Iya. Jadi kayak terus ada jam ini, jam London gitu kan. Waktu Jam London, Arab. jam Arab Iya, gitu. iya, Jam- iya. Waktu itu dapat jam sponsor sih Bang. Sponsor acara itu kan Umail waktu itu kan. Dan dapat jam dari situ. Padahal sebenarnya menang kuis juga dapat jam. Main di pasar malam bisa dapat jam. Tulisannya biasa Susah tapi agak Mouse susah. fly, atau jam-jam mouse fly nggak zaman Tahu. dulu? 3 roda. Iya, iya. Nah, berarti kombutnya sama siapa dulu? Iya, sama siapa kombutnya? Kombutnya itu Iya. sama guru kesenian itu namanya Cewek? Kak Edil. Kak Edil? Cowok. Cowok. Lah kan biasa kalau misalnya cewek tuh punya apa ya bilangnya ya? Mungkin kalau misalnya sama sesama cewek sense-nya tuh bisa ketemu gitu. Iya. Waktu itu nggak ada Bang, inian cewek. Sri Rahayu? Sri Rahayu itu pas IPA udah gabung di sana beberapa bulan. Oh. Baru ketemu Sri Rahayu di Makassar. Ya awal-awalnya komput sama Kak Sul, Kak Edil, Kak Sul, Kak Edil. Itu juga materinya materi receh-receh semua Bang. Ngambil di Instagram, ada lucu nih bawain ah gitu. Materi comot-comotan. Iya, iya. Oh, awal-awal. Wah, lo lucuan ini lucu, bawain ah, bawa. Gitu. Iva tuh ada materi blue, nggak bisa dibilang materi blue, ada nggak sebenarnya? Ada. Ada kan materi blue? Rata-rata materi Ipa blue sih. Iya kan, maksudnya banyak yang materi blue. Nah kalau yang kayak blue kayak gitu-gitu, ceritain juga ke cowok, Iya. ke senior, maksudnya ke temen buat Waktu kombut. di Pinrang itu? Heeh. Oh di Pinrang itu mah Ipa belum berani untuk bawa materi blue. Oh, masih materi-materi yang ini. Materi-materi apa sih? Bukan materi gitu Bang. Ini Ya materi-materi gitu. kayak ini ya, kayak ya lucu, tulisan lucu Iya, gitu-gitu tulisan ya lucu. dulu-dulu. Nah, apa yang men-trigger Iva akhirnya ini stand up nih harusnya deket, harus apa gitu. Gara-gara waktu itu Ipa sering nonton videonya ini, siapa namanya? Salon Seven. Rais. Bukan. Rais, siapa sih dia? Lagi di Padang dia Bang sekarang. Ketenggelam dia. Nonton siapa? Ada Rais Rais. merasa besi. Siapa? Si Aldi Taher. distrak Rais lagi bukan. Deddy Corbuzier. Radit. Bukan Bang. Radit. Panji. Siapa itu yang stand up-nya yang ganteng itu loh Bang yang Ardi. buka G. buka G. buka sambal di sini. Rian Adriani. Rian Adriani. Kenapa aku lupa Yang sih? ganteng, kalau ganteng yang mah. sobek di sini. Iya, iya. Ya, Kalau sobek ganteng di aku sini. mah ganteng juga. Dia ganteng makanya. banget Bang soalnya cuma. Yang sobek di Iya, sini. yang bewok Sobek di kan. sini, iya, yang bewok. Iya. Aku sering nonton video dia Bang. Eh. Nonton. Oh ternyata stand up-nya dia tuh apa yang dia alamin Apa gitu. iya betul. Ya udah Gue aku. juga sama dia juga terinspirasi gitu. Iya Bang kayak gitu. Asli kan? Asli. Nyari yang deket jadinya kan. Nyari yang deket dan apa yang biasa kita kayak sobek di sini terus apa namanya? Pinjam korek. Pinjam korek sama Mbak minimarket nanya ada lagi nggak gitu-gitu kan. Sama ini kalau mau pesan nasi goreng, saya nasi goreng. Oh, Iya, berarti iya, dia iya. udah lupa sama anaknya gitu-gitu. Iya, Bang. iya, Padahal iya. kan dia kan Dian Adriandi gitu Iya, Bang iya. materinya. Oh, jadi lu dari nontonin dia, terus akhirnya, oh berarti harus cari yang deket. Iya, ternyata materi itu harus yang dari kita apa yang kita alamin. Mulai itu Ipa nulis materi warung, materi apa, segala macam walaupun itu kurang lucu tapi pecah di open mic. Ipa bagusin lagi, bagusin. Dan Ipa waktu itu bagusnya karena Ipa setiap open mic pasti Ipa revisi terus materinya, Iya, iya, rajin, iya. paling Iya, iya, rajin. Nggak mentah-mentah dibuang kan kalau Nggak nggak kena. Jadi ditaruh lagi, ditebelin, Ditebelin ditulis, lagi, ditebelin lagi ditebelin gitu-gitu kan. lagi. Kadang Iva Pakai spidol. enggak Punchline-nya ditebelin. Bukan tulisannya. tulisannya Sorry, Bang. sorry. Ngantuk nih. Ada capek nih. Iya. Tapi kombut sama komika di Jakarta. Oh. Kan Iva ada BlackBerry tuh. Waktu itu HP masih Handphone. BlackBerry iya. Oh iya iya iya. Jangan jemput BlackBerry doang. Kita bingung tuh gitu kesini lagi kan Ipa ada BlackBerry tuh. Jatuhnya kayak mah gitu loh. Ipa ada BlackBerry. Ipa tuh. demah kalau Ipa demah. Ipa ada BlackBerry. Iya. Kombut sama komika Yang pakai BlackBerry juga. Jakarta. Iya, Bang. Siapa?
Ada waktu itu kayak Denny Gitong gitu-gitu. Ipa dapat pin BB-nya semua dari Twitter. Impet emang gatel bang sebenarnya pengen. Iya tapi kenapa Denny Gitong kalau lu mau gatel? Dapatnya itu bang. Nih kalau mau lihat nih foto Denny Gitong nih tuh. Nah. Waktu itu belum punya pacar dia kan. Jadi tapi kayak itu kita nggak dekat. Cuma nggak apa-apa udah jangan panik. Jangan panik. Panik. Nah, waktu itu belum ada pacar nggak apa-apa. Langsung ke sono lagi ngeliatin suaminya langsung dia. Sering kombut. Oh, katanya materinya kurangin. Oh ya udah dibagusin sama. Abis itu tapi pecah setelah kombut sama Denny Gitong via BBM. Lumayan pecah bang. Lumayan pecah. Udah lucu soalnya. Berarti Musdalifah kombut sama si Denny Gitong. Sama anak Jakarta banyak. Di Jakarta biasa mah kombut sama siapa sekarang? Sekarang tuh kombut sama kadang sama suami, terus sama... Oh suami juga dari ini anak stand up ya? Anak stand up. Oh iya, stand up Citerep di Anioi. Dianioi. Sama Bang Dani Beler. Oh tuh Beler, sekarang. ya. Kadang sama si Yuda. Tuh. Yuda Braja Musti. Musti ngapain? Nih, gitu. Banyak sih bang, sih masih pada dibantu-bantu. Oh, nah untuk Musdalifah, karena seperti biasanya bintang tamu di sini itu karena bertemu dengan dua master of comedy body. Lu belum pernah nyobain kan kombut sama kita berdua? Belum bang, belum. Oh Musdalifah nggak pernah suci soalnya, belum pernah masuk suci. Belum pernah Ada suci. rencana nggak masuk suci? Waktu itu ibu mau masuk suci 5 tapi nggak ditelepon, padahal udah sampai itu. Golden ticket? Golden ticket. Waduh, untung aja nggak ikut. Ya tapi kan kalau ikut juga pasti. Saingan sama Pau. Iya. Iya kan Iya, Pau waktu itu kan ya, waktu Pau. itu. Nah nih makanya bertemu dengan dua orang komedi buddy yang sangat-sangat grandmaster ini, the king of comedy buddy Indonesia. Parah. Anda mentok, datanglah ke kita berdua. Boleh tuh bang, Ipa. Ipa boleh ngasih kita satu premis, nanti akan kita kembangin materi itu. Nah, dan IPA materi itu bisa buat IPA pribadi. Jadi IPA bawain dimanapun. Serius bang? Buat ngejok, buat Serius. apa terserah. Materi 30 detik. Lumayan. Pantun doang. Jadi Pak, sampai ini premisnya sekarang. Iya, boleh. Jadi Ipa kan udah punya anak nih bang. Iya. Nah Ipa tuh sekarang lagi bingung gimana cara mendidik anak tuh biar anaknya jadi baik dan benar gitu. Apakah Ipa harus bebasin aja dia sama temennya kayak anak-anak lain kan. Cuman Ipa takut kalau dia tuh ikut lingkungan anak-anak gitu bang, yang ngomongnya kasar lah, segala macem. Kadang dia gambar fuck you tuh di tembok orang. Ipa takut banget kalau anak Ipa tuh ngikut gambar fuck you di tembok RT kan. Aduh bang, ini banget deg-degan. Anaknya siapa tuh? Anaknya Ipa no gitu kan. Bandung banget. Bang, Ipa takut kayak gitu. Tapi Ipa di Kalau di rumah juga. Ipa kalau di rumah juga dia nggak bisa kemana-mana, takutnya lama-lama malah ngerakit bom. Ipa kayak gitu. Iya. Tinggal Jadi bingung. Jadi bingung Jadi harus Musdalifah gimana sekarang tuh. lagi bingung, anaknya tuh pengen mendidik anak yang baik, apakah harus dibiarkan dibebasin aja atau di rumah aja Tapi gitu. takutnya dia juga Kalau di rumah antisosial. aja jadi ansos, jadi introvert gitu ya. Betul. Nggak bisa bersosialisasi. Sasi. Sekarang usia berapa anaknya? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Tapi pusingnya udah sekarang bang. Bener gitu. sih, tapi iya kita tuh Harus ngerasa mempersiapkan. Bahkan Bener. dari sebelum punya anak juga udah harus mempersiapkan. betul. Tapi banyak ya, maksudnya kalau itu materi itu digitu-gituin masih banyak kan. Banyak. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba anak IPA misalnya tiba-tiba pengen minta beliin motor gitu, pengen balap liar. Iya. Ya kan aku juga kepikiran. Bandelnya ya, takutnya bandelnya kayak gitu. Tiba-tiba ngenalin cewek padahal masih kelas 3 SD. Iya. Cuma pacar aku gitu, Iya. takut ya kan. Tiba-tiba malas di rumah kan, "Ma, aku ngekos aja deh," gitu. Padahal masih masih SD, masih TK gitu. TK Masih gitu TK. ya. Aku Cuma mau bebas. gabut aja. Aku mau bebas gitu. Aku mau bebas. Karena- Payungnya gini aja berarti, Saudara Dipa. Kok lihat keadaan sekarang, balikin ke anakmu. Iya, jadi Oh, aku kayak takut ini bang, dia tuh jadi main TikTok yang joget-joget gitu loh di Nah, berarti cowok apa cewek sih anaknya? cowok. Wah, itu lebih takut lagi. Iya, lebih Kalau takut. anaknya main TikTok Ya kan? joget-joget. Ting, 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 ting. Aku takut kalau dia gaganya gitu-gitu bang, Iya, kayak alay, dan bukan lentur alay sih, kayak gitu. gimana gitu. Takut anaknya alay. Situ. Berarti premisnya adalah kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang itu anak-anak ada yang main TikTok, anak-anak itu Benar. jujur saya tuh sebagai orang tua tuh takut gitu. Karena saya takut nanti anak saya tuh seperti itu gitu. Iya. Atau emang payungnya gitu, menceritakan keadaan sekarang sama ditarik. Aku nggak mau tuh kalau anakku begini. Iya. Misalnya, Jadi langsung keadaan sekarang. Gua tuh belum siap tiba-tiba ngeliat anak gua gitu main TikTok gitu.
Masalahnya yang gue belum siap adalah gue nggak tahu bikinnya di mana, tiba-tiba nongolnya di FYP gue, gitu. Tiba-tiba langsung, waduh, kok ada di FYP nih anak gue nih. Karena banyak orang tua yang sekarang itu tiba-tiba nemu anaknya tuh di FYP, gitu. Yang ada, tahu nggak lo, yang dia ngerokok, dia lagi ngerokok, halo gini. Habis itu tiba-tiba ada video berikutnya lagi disiksa sama orang tua, lagi dipukulin, lagi dipukulin, dan itu FYP gitu. Iya, ketahuan FYP-nya gitu kan, ketahuan FYP. Makanya sebenarnya yang paling bahaya itu adalah FYP. Jadi fiturnya tuh FYP tuh agak ngeri tuh. Harusnya dihapusin, mintanya digituin kali ya. Dan kau nggak tahu kan ke depannya tuh nanti sosmed kayak apa. Instagram kayak apa? Cuman takut juga ya. Mikirnya kalau misalkan kalau FYP ketahuan, kalau nggak FYP mental kena. Gue udah capek-capek bikin, FYP, ngerokok di semak-semak. Lah ini cuman reaction orang berantem, kok dia yang FYP gitu. Karena TikTok itu nggak bisa diiniin kan, nggak bisa di algoritmanya nggak tahu ya. Algoritmanya nggak tahu. Gitu. Terus juga ada masalah itu anaknya kalau misalkan dibiarin main keluar, takutnya jadinya bandel banget gitu. Takutnya... Nah, Iba tuh takutnya dia tuh tahu nggak sih Bang, anak-anak tuh yang kalau ada truk lewat dia tahu kejar untuk naik. Iya, BM istilahnya. Apa BM. Kami di Medan namanya gandol. Nah, BM. Jadi dia takutnya Dava tuh ikut kayak gitu, malah lari-lari ada mobil truk. Ikut gitu. Habis itu truknya masuk tol, ini tiba-tiba dibawa ke Semarang gitu kan. Di mana itu? Iya kan bisa aja. Bisa aja kan. Karena kan supir pasti nggak ngeliat kan. Supir nggak ngeh gitu. Atau supirnya iseng, nggak taunya emang dia nyari anak. Jadi emang dia bawanya kosong nih. Dia sengaja nyari anak gitu. Ayo ikut masuk, tiba-tiba wah udah rame nih, langsung dia nyebrang nih. Karena biasa kalau di truknya itu yang ada ininya kan, ada bumper belakangnya bisa dinaikin. Gitu. Iya. Karena takutnya begitu ya kan, terdapat tiba-tiba ketemunya, aduh anakku hilang, udah sedih ketemu di FYP lagi joget-joget. Loh, kok dia happy? Anakku sekali Pak, tapi di Semarang. Gitu. Tapi di Semarang. Dan kayaknya kalau nyari anak nanti kalau misalkan bener ke bawah truk pakai lagu ya Bruno Mars tuh. Yang sekarang tuh lagi rame, kemarin sih sempat rame tuh yang ini bukan yang di atas ditulis buat cowok yang pakai baju ini di lagu ini, kalau misalkan emang berani temuin gue lah di Semarang gitu. Bukan Bruno Mars, Ruth. Oh iya, Ruth. Yang gitu. Jadi tuh nyari anaknya, dicari anak terakhir pakai baju kuning. Dengar sih naik di belakang truk. Di belakang truk. Kecurigaan naik ke atas truk. Kalau misalkan temuin bawa balik. Terus anaknya malah, udah lama nggak usah cari aku udah bahagia dengan mobil ini. Dibales lagi gitu. Akhirnya dia bikin thread juga tuh, orang tua bukan nyari anaknya malah main TikTok. Anaknya juga bales. Apa tuh? Ini ibunya juga bales gitu. Ya kamu juga kayaknya lebih happy main TikTok daripada orang tua. Karena itu ketakutan ya. Boleh catat semua itu ya Bang ya. Tapi kalau di rumah apa ya? Kalau di rumah? Karena aku nggak pernah kebayang anakku untuk di rumah aja gitu. Maksudnya yang buruk kalau di rumah aja apa gitu? Kalau ya itu introvert, anaknya jadi introvert. Jadi ketemu dunia luar tuh jadi pendiam, jadi takut lihat cahaya. Susah komunikasi. Takut lihat cahaya gimana? Rumah lu goa, rumah juga takut sama cahaya, anaknya jadi Dracula. Vampir. Lihat di itu Bang, lihat di film Korea. Jadi dia saking di kamar terus tuh, semua aktivitas di kamar pas lihat cahaya apa itu gitu. Oh iya bisa aja gitu. Takutnya ketemu sama orang ngamen, apa ini musik apa ini gitu. Ketemu orang goreng pecel, ikan gitu. Jadinya traumatis gitu. Jadi karena nggak pernah lihat dunia luar. Sama kalau misalnya anak di rumah aja, kemungkinan ininya juga kita nambah adik jadi susah. Iya Bang, itu sih tadi Pak mau bilang. Jadi orang tuanya kurang bebas untuk berkreasi gitu. Kadang-kadang kan bisa di wastafel, kitchen set. Iya di kitchen set. Di kitchen set. Nah di kitchen set juga kali ya. Masa di dapur kali maksud lu, masa di kitchen set sih? Ada Bang. Ada dong di kitchen set. Kan kitchen set itu kan yang nempel di tembok. Kita harus tahu ya, mana itu dapur, mana itu kitchen set. Kita nempel di tembok. Miring. Jadi lu begini nih, pegangan gitu. Ini kitchen set. Ini kitchen set, ini kan kompor yang ada untuk kompor-kompor itu.
Di kompor. Di sela-sela itu Iya, yang di sela-sela kompor sama itu. Jadi nempel gitu. Iya, Iya, maksudnya ditemani. nempel sih terserah, maksud aku itu kan pribadi masing-masing Berarti ya kan. gini, kan? Enggak usah dijelasin. Enggak usah dijelasin. Iya. Enggak usah, maksudnya ya. Oh, ya takutnya gitu kalau Nah. di rumah aja. Iya. Ya mungkin pas mau begitu anaknya taruh luar. Anaknya yang teriak-teriak Anaknya kan. taruh luar, kalau selesai baru, udah selesai masak. Oke, terima kasih Iva. Semoga materi-materi yang kita kasih tadi bisa dipakai. Makasih banyak Bang Ri. Banyak tuh tentang TikTok, terus anaknya ini kalau main di luar takut bandel terus ke bawah truk gitu kan. Iya, takutnya ke bawah truk gitu. Iya. Pas dibalikin nama truknya udah gede anaknya. Udah sering FYP lagi. Apa? Udah sering FYP. Udah sering FYP, Udah. tiba-tiba anaknya punya akun alter. Iya. Ya. Thank you ya Musdalifah ya. Sampai Makasih ketemu banyak, lagi Bang Ri. Musdalifah. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat Iya. ya. Tetap stand up komedi karena Tetap selalu. Karena Kita itu sumber pencarian sekarang. betul. Kita semua sih. Kita semua sih. tetap. Jadi memang harus dalam komedi. Back to Sampai ketemu lagi di Komedi Badi karena setiap materi Ada background story.